Oke guys, balik lagi hari ini eh tanggal hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Kita mulai analisa untuk sesi Eropa hari ini. Mulai dari kripto Bitcoin. Bitcoin masih sama kayak kemarin, kita masih berada di atas support levelnya dan berada di bawah resisten 382 untuk versi log chart. Oke, perlu diingat kita masih berada di bawah bayang-bayangan crypto winter ya. Kalau kita lihat di tahun 2017, ini yang gue bilang dari kemarin, Desember 17, 2017, kita mempunyai situasi yang sama dari log chart ya. Kita berada di bawah 382 resisten. Persis sama dengan yang sekarang. 4 tahun ke depan dari 17 Desember. Yang beda hari ini, yang beda dari tahun ini cuma kita mulai lebih awal, yaitu di bulan November. Apa yang terjadi di tahun 2017? Dia sideway selama 1 tahun penuh. Nah, ini sideway selama 1 tahun penuh. Ini namanya yang disebut crypto winter dan akhirnya jeblok di tahun 2018 dan mulai pergerakan naik lagi di tahun 2019. Itu pun dia tidak berhasil mempertahankan pullback. Ini dia ngebreak 618, tapi dia tidak berhasil mempertahankan pullback. Ini COVID-19 ya, saat itu mulai ya. Jadi masih banyak PR yang harus dilakukan BTC. Ini versi non lock. Kalau kita pakai lock juga sama kondisinya. Jadi dia berada di bawah 0,5 resisten, 50% retracement, dan sideway selama 1 tahun penuh. Kondisinya sama. Jadi perlu kalau kita bisa lihat level support yang kemungkinan bisa terjadi, ekstensi atau full retracement. Jadi kalau kita melihat ini sebagai support yang ini 44 sampai 38,5K, paling tidak kita harus bisa ngebreak uh, short setup yang ini dan harus bisa mempertahankan pullback-nya. Jadi masih banyak PR untuk Bitcoin jika ingin tetap bullish. Ya, jadi yang kita gunakan sekarang, yang kita jadi observasi utamanya adalah yang ini, menggunakan lock selama di atas 40K, Bitcoin masih bullish, namun selama masih di bawah 58K, BTC masih berada di bayang-bayangan crypto winter atau bearish. Pagi ini di sesi Asia masih mempertahankan long setup kecilnya di time frame kecil di sini. Ya, dia masih belum break di atas 45K. Masih mempertahankan long setup yang ini. Dan di sini nggak ada setup yang bisa dipercaya ya. Semua masih yang pertama, belum ada yang bisa dipercaya dengan limit order. Lanjut ke Ethereum. Ethereum juga sama. Sebenarnya Ethereum ini nggak perlu kita analisa selama Bitcoin masih berada di bayang-bayang crypto winter, maka kripto-kripto yang lainnya pun juga bakal ngikutin ini ya. Bentar. Sorry tadi gua pause, ada tamu bentar. Sorry. Oke, untuk Ethereum sebenarnya Ethereum selalu ngikutin BTC ya. Begitu juga dengan kripto-kripto lainnya. Tapi yang kita bisa percaya dengan setup dengan limit order yang menurut technical algo
Ini long setup yang pertama, dia front run di 0,5, berhasil mencapai target, dan setup yang ini, long setup yang ini bisa kita percaya dengan limit order. Ini menggunakan log chart di atas 2,5K ETH masih bullish. Untuk versi non-lognya di atas 2,9K ETH masih bullish. Tapi kalau dari non-log, di sini bisa dilihat dia sudah blow up sedikit targetnya. Jadi kayaknya lebih cocok kalau kita pakai log chart. ETH juga masih ada kemungkinan buat ngebentuk support dari retracement yang ini. Support lagi ini perlu kita konfirmasi jika bisa ngebreak resisten yang ini. Ini wick yang ini nggak ada di CME ya. Mungkin ini wick ini terjadi karena panic sell ya. Kalau kita bisa ngebreak resisten yang ini dan berhasil mempertahankan pullbacknya, ETH bisa bullish. Tetap kita yang ya bullish level yang kita bisa percaya dengan limit order adalah yang di bawah. Oke, kita lanjut ke indeks. Fix, seperti yang gue bilang kemarin, melakukan squeeze ke atas resisten, dan ini terjadi sekarang. Dia squeeze tadi malam di sesi New York, dia squeeze ke 382, turun, dan sekarang squeeze lagi. Bisa jadi dia ke 50% retracement extension ya. Nih, extension yang ini sudah berkali-kali ya di trade, dan ini high prop. Ini yang pertama 382. Oh, ini yang pertama. Ini yang pertama di 382, kedua, ketiga, di keempat di 382 lagi. Kalau 382 ini tidak bisa ngehold short yang ini, maka indices atau indeks atau saham akan terus melakukan pullback ke bawah atau turun ke bawah, dan fix akan naik menuju level resisten. Dan kalau ini bisa sampai break extension yang short yang ini yang break, kita bakal melakukan full retracement. Oke. Kita bisa melakukan full retracement, dan itu akan membuat market saham indeks pullback lebih dalam. Tapi untuk sekarang kita masih berada di extension short level ya, dan market saham dan indeks US masih bisa berpotensi naik, melanjutkan uptrendnya. Jadi targetnya masih jauh-jauh ya. Yang paling besar targetnya ada di $16 yang ini. Ekstensi time frame kecilnya $17, dan tradisional shortnya yang kedua $17. Oh, sorry tadi pakai log chart. Ya, ini target-targetnya yang di bawah. Jadi untuk extension shortnya, selama dia masih berada di bawah $20, di bawah level extension short yang ini, indeks dan saham US masih bullish. Nggak ada alasan buat nge-short indeks dan saham sama masih berada di downtrend ini, extension short level. Kita lanjut ke SPX. SPX pada tadi malam sesi New York, dia membuat retracement ketika fix berada di 382 yang pertama, yang di sini. Oke. Lalu dia ngebreak yang tradisional yang ini. Dan kita kembali ke original support. Yang ini yang kita gunakan sekarang untuk bullish level above-nya. Bisa aja dia bakal ngebreak lagi. Jadi ini wajar karena masih fase liburan. Tapi harusnya minggu-minggu ini dia kalau memang sekali lagi ngebreak,
karena ini sudah bisa dibilang sudah nggak libur ya. Kalau ini memang berhasil nge-break lagi, kemungkinan kita akan mengalami perubahan tren, yaitu downtrend pada SPX. Jadi SPX nge-break level long setup yang ini, dan fix akan squeeze ke atas ke level resisten yang baru, yang lebih besar. Jadi bullish di atas di atas 4,7K untuk SPX, dan targetnya ada di 4,8K, dan target daily long tradisionalnya masih ada di atas lagi. Seperti yang kita lihat tadi di fix masih jauh untuk target shortnya, dan SPX juga masih jauh dari target longnya. Jadi dua chart ini berkorelasi ya. Dua chart ini berkorelasi, ya intinya kita masih bullish untuk para market-market indeks dan saham. Sama juga dengan Nasdaq, dia gagal mempertahankan extension long yang pertama, dan kemungkinan Nasdaq bakal balik ke full retracement-nya. Sekarang di 382. Dow Jones punya variasi sendiri, yaitu extension long. Jadi ini extension long yang pertama. Ini yang waktu liburan Natal dan tahun baru, dia sloppy dan berhasil mencapai target. Ini extension long yang bisa dipercaya dengan limit order, dan dia juga punya variasi tradisional, atau mungkin ini ekstensi begini. Dari all time high-nya, sudah nge-break, berarti kita gunakan yang ini. Jadi bullish di atas 36K. Nasdaq tadi bullish di atas 16K. Lanjut ke Forex, currency. Forex, USD Japanese Yen. Yang kita tahu dia punya traditional long, berhasil mencapai target. Ekstensi yang pertama berhasil mencapai target. Ekstensi yang kedua, dia trade di 382 dan nge-blow off targetnya. Dan ini sekarang adalah ekstensi after ekstensi. Sebelumnya dia sudah nge-trade ekstensi level yang ini, anchor yang ini, dan nge-blow up targetnya. Yang ini, karena tadi sudah nge-blow up targetnya, yang ini kita tidak bisa percaya dengan limit order, tapi kita jadikan observasi. Jadi untuk USD Japanese Yen, bullish di atas $115. Dan jika ntar memang benar dia bakal nge-trade extension level yang ini, dan dia bounce ke target, ini akan mewakilkan sekali lagi kekuatan dolar. Jadi Aussie dollar, euro, dan British pound bisa mengalami downtrend lagi. Oke, ini mewakili kekuatan dolar. Kalau nggak salah nanti hari minggu ini apa minggu depan, itu ada meeting FOMC lagi, meeting para Fed, dan itu yang bakal menentukan pergerakan market. Nanti gua share di Discord kapan meetingnya. Gua lupa, jadi kalau gua ngomong sekarang agak takut salah info, nanti gua cek lagi. Itu meeting yang sangat penting untuk menentukan arah market. Pokoknya pasti yang jelas dia membahas tapering ya. Jadi masih untuk USD Japanese Yen di atas $115 masih bullish. Dan ini ekstensi yang pertama hitungannya ya. Jadi tidak bisa dipercaya dengan limit order. Aussie dollar berada di yang kita tahu berada di bawah daily short levelnya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Traditional short yang pertama break. Dan ini kemungkinan high yang bisa kita tandain. Ini yang mungkin nanti bisa menuntun kita membuat short yang baru, yang bisa membawa kita, kalau memang ada terjadi downtrend,
karena kekuatan dolar. Jadi ini level yang perlu kita awasi juga. Terus sekarang dia masih bearish selama masih di bawah 0,73 dolar untuk Aussie dollar. Ya, untuk time frame intraday-nya belum ada yang bisa kita observasi dulu, tapi level yang ini uh, high di tadi malam di sesi New York perlu kita perhatikan karena kemungkinan USD Japanese Yen bakal nge-trade level extension-nya dan Aussie dollar bakal meneruskan downtrend-nya. Lanjut ke euro dollar, euro USD di bawah daily extension short-nya, jadi di bawah 1,14 dolar dia masih bearish untuk euro USD. Dan di sini bisa dilihat traditional short yang pertama sudah ada partisipasi di 382. Jadi ini yang perlu kita observasi kalau memang berhasil mencapai target. Apalagi tadi ada kekuatan indikasi kekuatan dolar di USD Japanese Yen. Kalau berhasil di trade USD Japanese Yen, maka Euro USD yang bakal mencapai profit taking levelnya. Jadi ini yang masih kita observasi. Bearish selama berada di bawah 1,13 dolar. British Pound, seperti yang gua bilang kemarin di sesi New York, dia berpotensi membuat double top, dan ini terjadi sekarang, membuat double top, ada indikasi USD Japanese Yen, kemungkinan dia bakal turun. Jadi kita masih observasi untuk USD Japanese Yen, masih di bawah 1,35 dolar, masih bearish. Jika bisa nge-break, wah berarti British Pound kemungkinan bisa melanjutkan squeeze ke resisten yang lebih besar. Untuk sekarang, dia masih double top, ada indikasi USD menguat, dan masih di bawah traditional short setup daily-nya. Jadi kita masih observasi dulu. Lanjut ke komoditas, US oil, crude oil. Yang kita lihat di sini, dia berada di daily short setup-nya. Udah break dan berada di profit taking level ya sebenarnya ini ya. Jadi bisa saja dia melakukan full retracement long-nya ke 50% lagi. Saya lihat di sini gagal ekstensinya ya. Gagal, dan kalau time frame intraday-nya sama sekali nggak ada pullback. Jadi ini indikasi double top, sama yang seperti gua bilang kemarin di sesi New York, crude oil berpotensi membuat double top dan akan kemungkinan karena ada indikasi kekuatan dolar, kemungkinan dia bakal full jatuh ke 50% retracement, ke paling tidak di 382. Jadi untuk crude oil selama masih di bawah 76 dolar masih bearish. Walaupun di sini sudah nge-break ya sebenarnya, tapi dia itu potensi double top dan ada indikasi penguatan dolar. Tapi kalau bisa ini bisa di break, benar-benar bisa di break kayak gini, wah. Nanti kita lihat lagi. Jadi sekarang masih observasi. Gold, yang terakhir gold. Nah, gold sebelumnya berada di bawah resisten weekly-nya. Ya. Udah di break 618 ya. Ini berpotensi bullish untuk gold. Indikasi bullish untuk gold ya. Time frame yang lebih kecil. Long setup yang pertama berhasil di trade, mencapai target, dan ini ngebuat long setup yang kedua bisa dipercaya dengan limit order. Oke, bisa dilihat. Ini short setupnya. Ini short setup. Time frame kecilnya.
Kalau memang berhasil di trade dan targetnya berada di 50%, daerah 50% long daily. Tapi kalau ini bisa nge-break, itu berarti dia mengkonfirmasi support yang di 382. Jadi sekarang kita masih observasi, gue sendiri sudah punya limit order di daerah 50%, targetkan 1850. Oke, cukup itu aja untuk hari ini. Analisa untuk sesi New York. Kalau ada yang ingin request, bisa di komen atau di chat di Discord. Jika merasa terbantu, silakan share kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Sekian, terima kasih, selamat pagi.